Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Rizkia Rahma dengan nomor induk mahasiswa 244110405 Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya dari kelas 4 PGMIC semester 4. Video ini saya buat dengan penuh dedikasi sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Dan pada kesempatan ini saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ishak Suryo Nugroho karena telah membimbing kami selama 1 semester penuh. Dalam video ini, saya akan memaparkan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian metodologi studi Islam, baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua yaitu tentang penjelasan 5 pondasi Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Beserta pembahasan apakah seseorang masih disebut muslim apabila salah satu dari 5 pondasi tersebut ditinggalkannya. Dan yang ketiga yaitu penjelasan mengenai mengapa seseorang harus beriman kepada Tuhan menggunakan dalil akli dan juga dalil nakli. Semoga video ini dapat memberikan dan juga menambah wawasan kepada kita semua dalam mempelajari dan memperdalam ajaran Islam. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu secara bahasa atau etimologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan juga logos. Metodos yaitu artinya cara atau jalan, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, secara harfiah, metodologi bukan berarti hanya cara, melainkan ilmu yang mempelajari tentang cara atau prosedur dalam meneliti suatu kajian ilmiah. Jika metode adalah alat, maka metodologi adalah ilmu yang ada di balik alat tersebut. Selanjutnya yaitu kata studi. Kita sering mendengar kata studi atau studi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya belajar, atau dalam bahasa Arab bisa disebut dengan dirosah, yang artinya yaitu penyelidikan, pembelajaran, ataupun penelitian ilmiah secara mendalam. Studi bukan hanya membaca sekilas, melainkan upaya untuk menyingkap hakikat sesuatu. Yang selanjutnya yaitu Islam. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islamah, yang berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan juga selamat. Namun dalam konteks objek kajian, Islam di sini menunjuk pada agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Selanjutnya yaitu secara istilah atau terminologi. Apa itu metodologi studi Islam? Secara istilah, metodologi studi Islam merupakan suatu pendekatan, perspektif, atau instrumen ilmiah yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan ajaran Islam secara komprehensif. Lalu, kenapa ilmu ini penting? Karena dulu kita belajar secara doktrin atau apa yang diajarkan maka kita telan mentah-mentah. Cara tersebut tidak salah untuk tingkat dasar. Namun dalam era modern ini, Islam dihadapkan pada tantangan zaman yang kompleks. Dan disinilah metodologi studi Islam masuk sebagai jembatannya. Melalui metodologi ini, kita melihat bahwa Islam tidak hanya satu sudut pandang saja.
Ada beberapa pendekatan yang diadopsi dalam ilmu ini. Yang pertama yaitu pendekatan normatif teologis, yang kedua yaitu pendekatan historis, dan yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis antropologis. Pendekatan normatif teologis memahami Islam dari Al-Quran dan hadis secara absolut. Pendekatan historis melihat bagaimana ajaran Islam dalam histori sejarah manusia. Lalu pendekatan sosiologis dan antropologis yaitu melihat bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam budaya atau dalam masyarakat. Jadi, teman-teman dan dosen pengampu yang saya hormati, metodologi ini mengajarkan kita untuk melihat Islam secara luas, bukan hanya secara satu sudut pandang saja. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua yang tidak kalah penting juga, yaitu pembahasan 5 pondasi Islam dan status keimanan seseorang atau status keislaman. Islam dibangun di atas 5 pondasi utama atau yang biasanya kita sebut yaitu rukun Islam yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji bagi yang mampu. Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bersabda, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Bunyal Islamu ala khamsin, yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat. 2 kalimat syahadat merupakan fondasi yang paling penting atau paling utama. Secara filosofis, syahadat merupakan proklamasi ideologis, sebuah komitmen sakral di mana seorang hamba mengakui komitmen ketauhidan Allah dan mengakui kenabian Muhammad SAW. Syahadat merupakan gerbang utama. Tanpa fondasi ini, amalan yang lainnya dianggap gugur. Yang selanjutnya yaitu mendirikan sholat. Sholat bukan hanya gerakan fisik yang dilakukan 5 kali atau 5 waktu dalam satu hari. Sholat adalah mikrosnya orang beriman dan tiangnya agama. Sholat berfungsi sebagai rem darurat dalam kehidupan manusia yang mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Sholat ada 5 waktu, dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Ini adalah pilar sosial ekonomi dalam Islam. Selanjutnya pengertian zakat yaitu ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan sebagian hartanya bagi yang telah mencapai nisabnya kepada seseorang yang lebih membutuhkan atau kepada seseorang yang layak. Zakat berperan untuk membersihkan harta, membangun keadilan, dan menghilangkan kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Mohon maaf, ternyata ada pembahasan yang terlewat, yaitu seharusnya puasa terlebih dahulu, baru zakat. Puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, khususnya pada bulan Ramadan. Puasa dapat melatih pengendalian diri, hawa nafsu, dan juga menambah ketakwaan. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu haji bagi yang mampu. Haji ke Baitullah merupakan ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan bagi yang mampu dan hukumnya wajib seumur 1 kali bagi yang mampu. Haji berfungsi untuk mempersatukan umat, mengingatkan sejarah kenabian, dan menegaskan persamaan di hadapan Allah SWT. Terdapat salah satu pertanyaan,
Apakah seseorang masih dianggap muslim apabila salah satu dari 5 pondasi tersebut tidak terpenuhi? Nah, pada pertanyaan ini, para ulama tidak langsung menghakiminya, melainkan menjawabnya dengan berbagai bagian yang detail. Dan juga terdapat beberapa aspek penilaian hukum. Aspek yang pertama yaitu berdasarkan keyakinan atau itikad. Apabila seseorang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan 5 kewajiban atau 5 pondasi ini karena dia ingkar atau karena dia tidak ingin melakukannya. Misalnya, jika dia berkata, "Saya tidak ingin sholat karena menurut saya sholat itu tidak wajib," atau "zakat itu tidak perlu di zaman modern ini," maka para ulama dari seluruh mazhab berpendapat atau sepakat bahwa orang tersebut telah keluar dari lingkaran muslim, lingkaran Islam, atau dia telah kafir. Mengapa? Karena dia telah mendustakan ketetapan Allah yang bersifat maklum minad din bidarurah, atau perkara agama yang sudah pasti diketahui secara mutlak keabsahannya. Lalu aspek yang kedua yaitu berdasarkan tindakan atau amaliyah. Bagaimana jika dia tetap mempercayainya bahwa itu wajib, tapi dia lalai atau dia abai dalam mengerjakannya? Maka ada rincian per tiap rukunnya. Yang pertama yaitu syahadat. Jika seseorang tidak bersyahadat atau tidak meyakininya, maka dia sudah mutlak dia bukan muslim. Karena syahadat merupakan fondasi utama atau fondasi paling penting. Seseorang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak dikatakan muslim. Lalu yang kedua yaitu sholat. Sholat menjadi perdebatan yang sengit antara para ulama jika beberapa alasannya ditinggalkan karena malas. Jumhur ulama atau mayoritas ulama seperti Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sibuk atau karena malas atau karena fokus mengerjakan urusan yang bersifat duniawinya, statusnya masih muslim, tetapi dia dihukum sebagai fasik. Fasik yaitu pelaku dosa besar yang sangat berbahaya. Sedangkan menurut mazhab Hambali dan sebagian ulama hadis, orang yang meninggalkan sholat secara total disengaja meskipun ia mengetahui kewajibannya, ia bisa keluar dari Islam berdasarkan hadis pembatas seseorang antara kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Lalu yang selanjutnya yaitu zakat dan puasa Ramadan. Jika seseorang tidak berpuasa atau membayar zakat karena malas atau karena pelit, namun ia masih meyakini kewajibannya, dia masih dianggap muslim. Tetapi statusnya adalah muslim yang berdosa besar, atau ashan atau fasik. Mereka wajib diqodho atau dituntut oleh otoritas syariat. Lalu untuk fondasi yang kelima yaitu haji atau melaksanakan ibadah ke Baitullah atau Makkah. Islam memberikan kelonggaran melalui syariat istita'ah atau kemampuan. Jika seseorang tidak berhaji karena alasan kemampuan atau tidak siapnya secara fisik atau ekonomi, maka gugur kewajibannya dan keislamannya tetap sah dan sempurna. Namun jika dia sangat sehat, kaya, transportasi aman, tapi dia menunda-nunda hingga ajalnya menjemput tanpa alasan syar'i, dia berdosa besar. Namun
status dalam wafatnya tetap masih sebagai muslim. Nah, memasuki pembahasan yang ketiga yang sangat mendalam, mengapa manusia harus percaya dengan adanya Tuhan? Seringkali kaum agnostik atau ateis menentang keimanan kita dengan dalih sains. Namun dalam Islam, kepercayaan kepada Tuhan atau kepada Allah dibangun dengan keyakinan yang sangat kokoh melalui dua pilar argumen, yaitu dalil akli dan juga dalil nakli. Dalil nakli yaitu wahyu, dalil akli yaitu akal atau pola pikir. Selanjutnya yaitu pembenaran melalui dalil nakli atau wahyu. Dalil nakli adalah kebenaran yang didasarkan pada berita yang dibawa oleh utusan Allah melalui kitab suci. Sebagai muslim, Al-Quran adalah sebagai rujukan utama, yang keotentikannya tidak ada keraguan sedikit pun. Selanjutnya yaitu pendekatan keesaan dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat ini memberikan jawaban definitif dari Tuhan sendiri mengenai eksistensi dirinya yang mutlak, mandiri, dan tidak membutuhkan makhluknya. Selanjutnya pendekatan melalui logika wahyu dari Quran Surat At-Tur ayat 35. Ayat ini adalah retorika nakli yang mengajak kita berpikir menggunakan logika kausalitas dasar. Lalu, pembuktian melalui dalil akli atau logika rasional, karena Islam adalah agama yang sangat memuliakan akal, kita bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara rasional melalui dua teori. Yang pertama yaitu hukum kausalitas atau sebab akibat. Akal sehat kita menyetujui satu aksioma hukum alam, yaitu sesuatu yang baru ada, pasti ada yang mengadakan. Itulah sebab akibatnya. Nah, mari kita simulasi sederhananya. Jika kita berjalan di padang pasir yang sangat tandus, lalu tiba-tiba kita melihat ada sebuah jam tangan smartwatch yang tergeletak. Lalu apakah akal sehat kita akan menerima jika ada seseorang yang mengatakan bahwa jam tangan tersebut yang sangat canggih itu terbentuk karena adanya gesekan dari pasir, angin, atau apapun yang terdapat di sana? Tentu jawabannya sudah jelas, kita akan menolaknya ya, karena kita pasti berpikiran bahwa jika ada jam tangan tersebut yang sangat canggih di padang pasir, pasti ada suatu pabrik atau orang yang menciptakannya. Jika untuk sebuah jam tangan yang kecil saja kita butuh pembuat, lalu bagaimana dengan alam semesta yang mikro ini, yang sangat kompleks dan sangat besar dan luas ini? Semua itu tidak mungkin ada tanpa adanya yang membuat. Sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun itulah yang kita sebut sebagai Tuhan atau Allah. Lalu teori keteraturan dan desain alam di dunia ini itu tidak berjalan secara acak, melainkan berjalan secara teratur. Perhatikan pasokan oksigen, siklus air, hidrogen, sistem anatomi tubuh yang sangat kompleks ini. Semuanya memiliki desain yang sangat teratur dan dapat meruntuhkan argumen kebetulan. Hal ini membuktikan bahwa adanya yang maha cerdas dan yang maha esa, maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan besar. Metodologi studi Islam adalah kunci intelektual kita untuk membedah ajaran Islam secara ilmiah.
terstruktur dan juga tidak kaku. Lalu 5 fondasi Islam adalah pilar identitas kita, sekaligus operasional sebagai muslim yang harus dijaga, keimanan dan pelaksanaannya agar kita selamat dunia dan juga akhirat. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan kepada Tuhan adalah kepercayaan atau keimanan yang mutlak. Demikianlah pemaparan beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada video tugas UAS ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan dalil atau ada beberapa kata yang kurang pantas dan kurang cocok, dan segala kekurangan saya dalam penyampaian. Segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan murni berasal dari kelemahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan dan juga pengetahuan serta menambah keimanan kita kepada ajaran Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.